Yap. Ya, baik. Untuk itu kepada Bapak Rizal dipersilahkan untuk menjelaskan e-learning terkait dengan apa dosen pada mahasiswa. Silakan. Baik, terima kasih Pak Oman atas waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang melimpahkan rahmat hidayahnya, kesehatan, dan sehingga kita bisa berjumpa dalam acara yang luar biasa ini untuk kita sama-sama belajar mengenai e-learning dan masyarakat. Yang kedua, salam serta salam semoga tetap tercurah pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, keluarganya, sahabatnya, dan semoga kita mendapat syafaatnya di yaumil akhir nanti. Yang kami hormati Ketua SDM Muhammadiyah Jakarta, Ibu Dr. Lila Nurulmati SDMM, para Wakil Ketua Bidang 1, Ibu Dr. Peggy Ratna, Wakil Ketua Bidang 2, Bapak Dr. Ramdhani, dan Wakil Ketua Bidang 3, Bapak Sutar SDMM, Bapak Ibu dosen, staf akademik, dan rekan-rekan mahasiswa semua. Selamat datang khususnya bagi mahasiswa baru tahun ajaran 2020-2021. Selamat datang di Kampus Merdeka Muhammadiyah Jakarta. Terima kasih. Langsung saja saya akan sharing kali ini mengenai e-learning khusus untuk dosen ya. Jadi mungkin Bapak-Bapak sudah pernah menggunakan semuanya. Jadi kalau sudah pernah kita refresh kembali, atau yang belum pernah menggunakan, mari kita sama-sama sharing mengenai bagaimana cara untuk masuk ke menggunakan e-learning. Ya, saya akan langsung share screen dulu. Baiklah, sebelum kita masuk ke e-learning, yang pertama harus kita lakukan adalah kita buka URL-nya, yaitu learning.simj.ac.id. Atau kalau yang masih bingung nyari gimana ngetiknya, masuk ke website SDM Muhammadiyah Jakarta, nanti di situ ada menu e-learning. Klik saja, atau masuk redirect ke URL-nya learning.simj.ac.id. Kemudian yang pertama harus kita lakukan adalah kita login menggunakan NIDN kita, kalau bagi dosen, kalau bagi mahasiswa menggunakan nomor mahasiswa. Yang kedua, passwordnya menggunakan tanggal lahir, yaitu 4 digit tahun lahir, misalkan saya 1980 misalkan, terus strip bulan lahir misalkan 02, terus strip tanggal lahir misalkan 17 ya, itu passwordnya. Jadi saya udah ada passwordnya, udah terekam, langsung masuk ya, klik kanan panah untuk login. Oke. Begitu sudah masuk login, nanti di sini ada menu home-nya. Ada beberapa mata kuliah yang memang sudah didaftarkan oleh bagian akademik, jadi Bapak Ibu tidak usah membuat lagi, sudah ada. Misalkan Ibu, saya nih, ini ada mata kuliah yang saya ampu untuk semester ini, sama yang kemarin masih ada juga. Nah, kalau kita mau mengedit mata kuliah apa yang mau kita masukkan topik, misalnya hari ini saya mau mengajar mengenai manajemen investasi misalkan ya. Berarti kita klik di sini, atau di sini juga bisa. Di halaman ini sudah ada semua mata kuliahnya, tinggal kita pilih salah satu. Kalau tidak ada di situ juga kita melalui menu khusus yang saya ikuti. Diklik, itu ada menu drop down, ada banyak mata kuliah yang kita ampu. Bisa kita pilih misalkan manajemen investasi. Dari sini bisa, dari sini bisa. Ya. Kita klik masuk ke perkuliahan manajemen investasi. Nah, kebetulan waktu itu baru ada satu pertemuan, jadi kita coba sekarang simulasi membuat topik baru ya.
Jadi pertama yang harus kita lakukan untuk membuat topik, kita harus masuk ke gerigi sebelah kanan atas, atau kita klik di sini sebelah kiri atas, sama aja. Itu ada menghidupkan mode ubah, atau kita dari sini juga bisa. Jadi dari kanan atas atau kiri atas. Ada bilah 3, klik juga bisa keluar, atau dari gerigi, klik keluar juga. Terus ada di situ ada gambar pensil, klik hidupkan mode ubah. Jadi kalau ini hidup, maka Bapak Ibu bisa melakukan edit, ya. Kalau ini tidak hidup, Bapak nyari-nyari ya susah karena ini belum ada mode editnya, belum diaktifkan. Pertama kita harus aktifkan mode ubah dulu. Nah, nanti kita lihat ya perubahannya ya. Nah, tadinya cuma kosong, sekarang ada gambar-gambar ini, ada orang, ada ubah. Nah, pertama yang harus kita lakukan adalah menambahkan topik, ya. Misalkan kita mau menambahkan satu topik mata kuliah untuk pertemuan yang kedua, misalkan ya. Kita klik add topic. Nah, di sini ada pop-up menunjukkan berapa topik yang akan kita mau buat. Misalkan kalau saya ini mau buat satu, ya satu aja. Kalau Bapak mau, ada yang tanya, bolehkah sekalian sampai UAS? Boleh. Kalau kita buat 14, boleh. Kita klik aja satu ya, karena saya mau buat cuma satu topik. Terus klik yang biru add topic. Nah, sudah muncul ini topik kedua, tadi nggak ada, kita ada ya topik kedua. Kemudian yang kita lakukan adalah kita topiknya kita edit dulu ya. Kita edit, bisa di sini, kita klik ubah. Edit topik. Nah, untuk bisa mengubah kita harus centang checkbox di atas yang bertuliskan modifikasi. Kita checkboxnya kita centang, baru bisa kita ubah teksnya. Misalkan kita ketikkan pertemuan kedua. Tentang misalkan saham, misalkan ya, saya asal aja nih ya, saham. Nah, baru kita kasih keterangan pertemuan ini membahas apa gitu misalkan. Saya karena ini biar cepat ya, kita copy aja dari sini. Ya. Itu menjelaskan pertemuannya ya. Ya. Kemudian untuk mempermudah supaya kita mahasiswanya juga gampang, coba kita buka RPS-nya ya, kita masukin di sini. Kita ada RPS misalkan ya. Kita klik RPS, kita masukin materinya supaya nyambung sama RPS. Kita cari RPS manajemen investasi. Ya. Sambil membuka RPS supaya biar langsung ya. Mohon maaf agak lama komputernya. Nah, kita copy dari RPS ya. Terus kita masukkan ke sini. Biar sama ya. Topiknya tentang itu. Ini udah. Oke. Ini dari yang kita dari RPS, keterangannya. Kemudian tambah keterangan lainnya. Tujuannya dan lain-lain. Sesudah itu kita mau memasukkan materi ya. Untuk memasukkan materi saya sarankan menggunakan link ya, ada gambar rantai, jangan upload. Kalau upload ada dua masalah. Pertama kadang-kadang nggak muncul, yang kedua adalah apabila menggunakan video atau file yang besar akan cepat memenuhi server. Jadi disarankan menggunakan link saja. Mau kita upload video, upload file gitu ya, menggunakan link. Atau gambar ini rantai. Ada rantai, ada dua, rantai yang nyambung, ada rantai putus.
Nah, kalau diputus itu kalau mendelete link, jadi linknya nggak jadi diputus ya penggunaan ini. Kita masukin rantai, klik rantai dulu. Nah, kita di sini mau ngambil file ya. Misalkan kita choose file sini. Filenya bisa apa aja. Biasanya menggunakan PPT atau nah, ini contoh saja ya. Kita masukin salah satu file berbentuk PPT, kita upload. Karena internetnya, nah ini PPT-nya udah kelihatan, ini linknya udah hidup. Yang kedua, apabila kita mau memasukkan video, misalkan ya. Saya ambil contoh video dari YouTube. Ini kebetulan ini ada video YouTube, sudah saya buka. Ini enggak sebenarnya. Ini caranya adalah buka YouTube, kemudian klik pilih bagikan. Setelah bagikan, ambil salin linknya. Ya, ada di bagian ini salin link. Kemudian setelah linknya disalin, kita kembali ke sini, kita pilih lagi gambar rantai. Kita paste linknya ke tadi. Kemudian create link. Ini link YouTube-nya udah masuk ke sini ya. Kemudian setelah ini udah ada link PPT, video, deskripsi, kita simpan perubahan. Kalau tidak disimpan nanti nggak keluar ya. Jangan lupa disimpan. Kalau berbentuk Jadi ini di sini sudah ada video, ada YouTube nih. Kalau mau ngetes kita tes di YouTube-nya bisa udah jalan apa belum? oleh peneliti terdahulu, kemudian melakukan Nih. pengujian hipotesis. Nah, disinilah yang akan kita bahas ya, analisis data yang kita Itu tadi videonya udah hidup. Ini kalau mau coba juga ini bisa diklik, ini langsung mendownload ini PPT-nya. Kemudian kalau sudah itu masuk ya, ada materi, ada deskripsi, ada video, ada PPT. Jangan lupa kita menambahkan sebuah aktivitas lain. Contohnya saya akan menambahkan adalah forum diskusi. Diklik akan keluar pop-up, ini banyak pilihan ya, pilihan aktivitas. Saya masukkan forum, klik forum, kemudian tambah. Nah, forumnya sudah ada. Forumnya kita kasih misalkan forum pertemuan 2 gitu ya. Atau apa aja lah. Nah, kita kasih deskripsinya. Kemudian kalau nggak pusing itu kita settingnya di default aja, nggak usah diapa-apain. Kemudian kita bisa ada dua pilihan, simpan kembali ke kursus atau simpan dan tampilkan. Kita mau simpan dan kembali ke kursus karena kita akan memasukkan aktivitas yang lain. Kalau simpan dan tampilkan langsung nanti itunya bisa kelihatan sama mahasiswa kita. Jadi ini sudah ada forum, tapi forum itu nggak cukup, kita harus melempar topik dulu. Jadi kita klik dulu ya forumnya. Kita ada tambahkan topik. Nah, misalkan topiknya mengenai manajemen portofolio, saya misalkan. Portofolio misalkan ya. Nah, dikasih keterangan, kita lempar forumnya itu lempar topiknya ke forum. Jadi kita kayak membuat thread kalau di forum-forum kayak yang ada di internet gitu ya. Kemudian ini kita post ke forum. Nanti bisa kelihatan oleh mahasiswa. Sudah ya, forumnya ada, nanti kalau ada nangkapin sudah kelihatan. Yang berikutnya kita mau kembali ke topik yang tadi, jadi kita jangan back nanti bingung. Ini ada banyak teks di atas, kita bisa mau ke langkah yang mana. Nah, saya ambil yang di sini, pertemuan kedua tentang saham. Sudah ada forum, sudah ada materi, sudah ada video. Nah, apabila kita mau mengambil aktivitas, contohnya kuis ya, kita tambahkan kuis, tambahkan aktivitas atau sebenarnya masukkan kuis, ya.
Nah, ini misalnya kita tulis kuis pertemuan kedua. Oke, ini keterangannya bisa diisi macam-macam. Nah ini macam-macam nanti kita belajar ini, sementara kita bikin default. Saya biasanya kalau misalkan untuk kayak UTS, OS, saya kasih timing. Misalkan UTS-nya itu hari Kamis jam 5, ya ini timing apa? Ini bisa disetting. Misalkan apa? Mulai dan diakhiri itu. Jadi sebelum waktu yang ditentukan, orang nggak bisa membuka. Dan pada waktu selesai langsung ketutup otomatis. Jadi itu gunanya timing ya. Sementara timingnya kita nonaktifkan aja karena ini bisa dibuka kapan saja dan diakhiri kapan saja. Oke. Nah, kemudian kita simpan dan kembali ke kursus. Kemudian bagaimana cara kita menambahkan pertanyaan? Kita klik aja lagi kuisnya. Nah, di situ ada nama edit quiz ya. Anda bisa menambahkan pertanyaan manual, terus atau import dari format yang sudah ada ya. Contohnya saya mau menambahkan manual nih. New question ya. Misalkan saya mau menambahkan file IC, soal IC, kita ketik IC terus tambah. Misalkan nama soal soalnya supaya lebih memudahkan di Bangsal kita kasih kode misalkan soal pertemuan 2. Ya. Nanti kasih 2A aja. Nanti kan Tom 2 banyak soalnya ada 10 misalkan. Pertanyaannya siapa nama Presiden RI gitu ya. RI kelima misalkan. Nah, ini biarin aja nanti penilaiannya 0 sampai 1. Jadi kalau kita nilainya 9 ya 0,9 gitu ya. Umpan balik kalau mau kita ini misalkan kita biar nggak pusing, misalkan kita namanya Jokowi gitu ya, apa-apa. Kalau nggak diisi juga nggak apa-apa karena kita udah tahu jawabannya ya. Kemudian kalau sudah kita simpan perubahan. Oke. Yang kedua adalah kita membuat soal pilihan ganda. Nah, pilihan ganda ini agak susah karena kita harus mengambil jawabannya satu-satu. Nanti saya akan memberikan contoh 2 dengan cara diketik manual. Yang kedua kita import dari template soal. Ya, saya ini sudah punya template soal. Mohon maaf, kelihatan nggak ya di layar ya? Pak Dayat, kelihatan nggak Pak Dayat? Belum Pak Rizal. Masih. Isi soal. Ada nggak? Kelihatan nggak? Belum ya? Belum. Ini contoh template ya. Nanti kalau Bapak Ibu mau bikin soal pilihan ganda yang mudah, tinggal edit dari template saya, diimport langsung masuk semua. Jadi nggak usah ngetik satu-satu. Kalau ngetik satu-satu ada 10 jawaban, sama soal ada satu soal aja bisa lama. Yang saya lakukan adalah saya mengedit dari template. Ini contoh template-nya. Iya nggak apa-apa. Ini yang kata Pak Ade yang manual dulu, nggak apa-apa ya, kita add yang manual. Ya. New question, klik, kemudian pilihan ganda ini ya, ada pilihan ganda, oke, tambah. Nah, misalkan soalnya sama, soal pertemuan 2B misalkan, biar nanti importnya gampang. Siapa nama ketua SDM Muhammadiyah gitu ya. Nah. Nah, kita pilih adalah cukup satu jawaban ya. Karena kan pilihan ganda. Ini pilihannya ABCD. Nah, pilihan jawab 1 misalkan namanya Pak Sutar gitu ya.
kedua Bu Lela gitu misalkan. Ketiga Pak Dayat. Keempat Pak Oman. Nah, itu ABCD ya. Nah, nanti ini Di atas bukan pilihan jawaban 4, Pak. mana? Itu Bapak Pak Omannya di opsi tuh. Oh iya ya, Heeh. loncat. Iya, betul. Ya, ini Pak Oman. Lanjut. Bukan, Pak, di atas. Terus Di mana? atas nih. Oh ini ya. Di atas. Oke. Iya. Oke, betul. Ayo. Kualat sih bawa nama Bu Lela mulu. Lanjut. Nah, yang benar kita kasih nilai 100 ya. Bu Lela nih kasih 100. Nih ya. Yang lain kita nggak usah kasih nilai. Gitu ya. Disimpan. Itu cara pertama. Yang kedua, ini ada magicnya lagi ya. Jangan lupa dikocok ini. Maaf Pak. Ya. Tadi nilainya 100, yang betul yang mana tadi? Yang nilai 100, yang lain kan nggak saya nilai. Oh, langsung dinilai tadi. Berarti itu betul kalau yang 100 itu maksudnya. Enggak, tadi kan soalnya kejadian kelima. Iya, jadi ada soal, ada 4 pilihan jawaban. Yang Ya. jawaban benar saya kasih nilai 100. Yang lain saya nggak kasih jawaban, karena kalau misalnya kasih jawaban 50 nanti ada nilainya juga. Oh gitu, ya. Jadi itu opsi pilihan benar, maksudnya Pak. Yang benar itu kita kasih nilai 100, yang salah nggak usah kasih nilai. Oh gitu. Betul Jadi sekali Pak Dayan. secara otomatis nanti dia akan ngasih nilai kalau orang jawab Bu Lela 100 gitu. Itu aja sih sebenarnya. Ya. Yang berikutnya adalah ini yang penting dari quiz di learning adalah ini intinya di sini ada kocok pertanyaan ya. Kita klik. Maksudnya kocok itu bukan hanya mengocok nomor pertanyaan tapi mengocok ABCD-nya. Ini yang sering banyak kejebak maksud saya gitu. Karena mentang-mentang bisa nyontek, nanya ini yang soal ini jawabannya apa? Dikira cuma soalnya doang yang diacak. Katanya jawabannya diacak pada salah semua. Misalkan soal nomor 1, siapa nama presiden nama Ketua Muhammadiyah? Tadi jawabannya B, Bu Lela ya. Soal yang lain itu jawabannya A, Bu Lela di A. Soal ketiga Bu Lela di C. Gitu. Jadi ngacak semua. Itu bagusnya. Itu ya. Yang berikutnya adalah apabila kita membuat soal ABCD itu capek karena harus menginput semua jawaban, ada cara yang kedua. Ada membuat template. Template itu bisa diekspor dari soal ini. Nah ini saya kasih contoh template-nya yang sudah diekspor. Jadi yang saya lakukan adalah saya membuat soal di Word, kemudian di copy paste ke template itu, jadi langsung otomatis masuk. Jadi soalnya gampang, nggak capek menginput satu-satu. Ini saya kasih contoh template-nya. Udah kelihatan, Pak Dayat? Ya, lihat. Kelihatan ya, ini menggunakan formatnya Notepad atau esensinya TXT. Kalau nanti Bapak ingin ini, saya bisa kirim filenya, tinggal diedit bodinya aja. Jadi misalkan ini soalnya, soal ABCD ini soal pertama. Jadi nggak usah kasih nomor, gini aja, diedit aja. Misalkan penundaan konsumsi. Nah ini jawabannya ABCD-nya formatnya harus begini. Kalau nggak begini, nggak kebaca sama sistem. Harus sama persis. Bentuk kurungnya, ABC-nya, begitu. Jawabannya A ini. Jawabannya B. Atau misalkan jawabannya mode itu udah nggak apa-apa nih, jawabannya C juga nggak apa-apa gitu. Nanti sistem akan menjawab ini sebagai C. Gitu. Diganti B juga nggak apa-apa. Ganti E juga nggak apa-apa. Atau Anda nggak mau 5, pilihannya sampai C doang ya nggak apa-apa. Yang di E-nya dihapus. Jadi ini tinggal apanya? Ini soal nih ya, udah saya jadiin. Kemudian saya save as nih ya. Save as. Nanti kita upload coba. Soalnya masuk apa enggak. Gitu ya. Nah. Itu udah saya save as yang template-nya. Sekarang kita coba import soalnya. Kita kembali ke sini ya.
kita ambil menu ini, bilah 3 ini ada namanya import. Ini kita ambil Di di close atas. dulu Pak, di close dulu Oh, yang sorry, nggak notnya. kelihatan. Maaf. Tadi udah di save ya itunya, master atau template soalnya. Kemudian saya akan masuk ke learning lagi. Oke. Yang kita lakukan adalah kita menghidupkan ini dulu nih, bilah 3 ini. Hidupkan, klik. Nanti di sini di atas ada namanya bank soal. Nah, ini bank soal. Kemudian import. Ya. Kita import, klik import. Nah, kita pakai ini ada, kita bisa seret ya, seret aja ke sini. Ini kita buka, ini kita seret. Atau diklik juga nggak apa-apa, ini bisa diklik atau seret soal. Choose file. Nah, choose file tadi ada di temporary. Mana tadi ya? Sudah masuk kisi-kisi soal UAS-nya, kita upload. Import. Jadi soalnya udah masuk ya. Coba kita tes lagi mengambil dari soal yang tadi kita import tadi. Ya, kita kembali ke kursus. Kita kembali ke quiz. Oh enggak bisa. Kita sunting soal. Mau deh. Ternyata udah nggak mau di ini dia. Sudah tidak mau disunting. Oke lah, kita tambah lagi karena udah ke-save ya. Daripada kita Ya putus. kalau udah di-upload udah susah, Pak. Iya. Kita bikin satu lagi deh. Cara mengitunya ya. Kita coba bikin kuis lagi. Kita ambil dari sini. Saya ambil contoh apa namanya kuis. Karena udah ke-save, udah nggak bisa diedit. Tes ya. Tes. Kemudian tes. Kita masukin. Terus ini ada, kita bisa edit. Nah, kalau masih edit masih bisa nih, tulisan editnya. Kita ketik kocok, terus kita add. Nah, kita from question bank ya, dari bank soal from question bank. Belum masuk tadi ya. Belum masuk. Coba lihat. Cuman ada 2 soal yang tadi. Import, coba ya, saya import lagi. Itu ekspor, Pak. Oh ya, ekspor ya, sorry. Import, Pak. Ya, import, sorry. Kan nggak masuk. Kita cari yang tadi. TC.
Kita coba lihat sudah masuk apa belum. Import. Dilihat bang soalnya. Wah, kok belum masuk. Berarti ada yang salah itu Pak, format template-nya Pak, Ya. kemungkinannya. Oh, ada yang di-delete tadi kali ya. Ada yang nggak match. Oke, karena diedit kali ya tadi ya. Nggak tahu deh. Coba 2 aja Pak, coba Pak. kita ambil satu 2 aja soal ya. aja. Biasanya bisa ini soalnya. Save as. Coba tuh berubah format txt. Kita ganti satu. Biasanya mau, ini nggak mau. Jadi gitu ya, kadang-kadang memang ini sensitif karena harus sesuai dengan banget sama formatnya. Kalau nggak sesuai dia akan nolak. Biasanya saya berhasil biasanya. Iya, biasanya spasi aja satu, Pak, kurang. Itu nggak bisa. Yang soal A, Bang. Ini 2 soal aja ya, coba. Import. Oh, ada tanda merahnya harus bernilai di sini. Anda harus. Misalnya saya nggak bisa. Sementara saya coba kasih yang lainnya yang sudah pernah bisa ya. Kayaknya ini gagal, formatnya berubah. Coba yang punya saya, Pak Rizal. Ya. Saya kirim di sini deh. Di itu ya. Di Zoom. Coba salah satu aja, bentar. Ini ada pakai true false juga, ada yang pilihan ganda juga. Bentar, bahan ujar. Sedikit masukan, kalau untuk soal yang pakai integral gitu-gitu, biasanya dianggapnya sebagai image, jadi kadang-kadang gagal kalau untuk import-import soal format itu. Ya, coba Pak, itu kuis 3 saya kirim. Ya. Ya, stop dulu. Izin download Bu Ketua. Memang import tuh agak susah kok. Saya bolak-balik waktu itu. Tanya ke Pak Ervin, dapat kuncinya sekarang lupa lagi dari Pak Ervin. Pakai kunci yang saya coba. Saya nggak pernah gagal tuh pakai yang itu. Saya udah ketemu Pak Ervin, sekarang lupa lagi. Saya kemarin juga ini saya pakai buat UAS kemarin saya pakai itu semua, Pak. Bisa. Mungkin karena di Tapi emang kalau yang paling susah itu biasanya yang matematik tuh sering gagal karena dia ada integral, ada itu kan dia dikenalnya image. Tapi kalau ABCD gitu biasanya sih gampang. Kita ke bang soal, import lagi ya. Import soalnya boleh lah tadi. Import. Import. Ada giniannya ini. Anda harus menyediakan Coba dilihat lagi ya. detail di sini. Nggak ada. Bisa. Berarti manual aja dulu, Pak. Ya udah, yang tadi udah manual sudah ya. Atau saya tunjukkan di yang sudah berhasil nih, di tempatnya juga ada. Yang pakai icon format. Ya. Formatnya pilihan formatnya ada, Pak. Nah ini itu. Pakai icon. Coba ya. Kita kembali ke soal yang ini aja. Coba ada tanda merahnya nggak? Oh bisa nih, tuh. Ya, formatnya Pak. Udah masuk ya? Udah. Nih, udah masuk. Nah, kemudian kalau kita mau kembali ke kuis, tadi salah ngeklik ikonnya ya. Salah klik. Nah,
Kita bisa edit ini kuis. Yang sebelah AC masih nyala ya? Udah, Nyalain dong yang di sini. Nah, di kuis kita bisa masukkan yang dari bank soal, add from question bank. Ini banyak ya tadi yang sudah saya upload, tinggal klik aja yang mau dipakai. Nih, 1, 2, 3, 4, 5. Kita ambil 5 soal dari question bank yang barusan kita import. Kemudian add selected question. Ya, udah masuk semua tuh. Ada 5 soal ya. Kemudian kita simpan. Nilainya Pak, itu nilainya. Jadinya by default 1 Bu atau 10 lah, 1 ini. 10 misalkan. Kalau ada soalnya 5 berarti 20 gitu. Totalnya 100. Atau kalau by default ini otomatis ngitungnya sebagai sama gitu. 1 berarti Iya. nggak apa-apa, nggak diedit juga nggak apa-apa. Kalau mau diedit kayak misalkan soal 1 bobotnya beda, soal 2 ya nggak apa-apa dikasih bobot. Oke, mungkin saya coba perlihatkan bagaimana tampilan pada saat penilaian ya. Penilaian misalkan saya ambil yang oke. Ini contoh ada kuis UTS, mana ya, saya cari UTS. Ini UAS ya. Ini contoh ya, penilaian pada saat kuis. Jadi nanti ini ABC, ada ini campuran, ada soal pilihan ganda dan soal esai. Kalau esai itu diisinya manual. Jadi nih soalnya, ini jawabannya, kita bisa ngasih nilai. Nih kalau mau ngasih nilai gini, buat komentar. Nah, saya mengasih nilai 0,6 atau kalau jawaban betul 1, saya ngasih nilai 0,6, jadi 60 lah istilahnya. Di situ ya, kalau mau memberikan penilaian. Jadi tinggal diklik aja. Kalau pilihan ganda udah otomatis tuh, keluar nilainya. Halo? Di submit. Salam. Nah, kalau yang soal isi harus diklik satu persatu. Halo? Bu Ilza di unmute dulu yang ini pelatihannya. Latihannya di unmute dulu, ya. Pak Rizal mau nanya, Pak Rizal. Saya udah unmute tapi enggak. Pak Rizal boleh nanya? Boleh. Gimana? Silakan Pak Ustadz. Maaf Pak Rizal. Kalau mahasiswa udah jawab yang soal pilihan ganda, dia langsung kelihatan nilainya? Iya, ini contohnya nih. Begitu jawab, di submit dia akan kelihatan. Benar salah gitu. Oh, mahasiswa bisa langsung kelihatan ya? Iya, dia kelihatan. Langsung kelihatan. Oh, terima kasih Pak. Jadi, sama Pak Haji. Bapak Ibu memberi soalnya pilihan ganda atau AB benar salah, begitu selesai di submit, masalah langsung bisa kelihatan nilainya. Langsung keluar. Kecuali ada pilih soal isi yang harus kita nilai. Kalau mau nilai caranya tinggal diklik aja nih soal isi itu. Sama kayak di Mercu Buana Pak Ustadz. Iya Bu Dokter. Kayak baru belajar aja, udah master juga. Baik ya. Bingung. Topiknya jadi ada bisa bikin topik, bikin kuis, bikin forum, penilaian ya. Menurut saya sampai di sini dulu, nanti bisa nyambung ke Pak Ervin ya. Silakan Pak Ervin. Pak Oman, terima kasih banyak Pak Oman